Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ANOVA ya. Ini sengaja saya bagi menjadi 3 bagian biar uploadnya gampang. Oke, yang part kedua ini kita akan mulai dari test of variance equality. Jadi, hasil ANOVA itu dikatakan reliable kalau ada setidaknya 3 asumsi terpenuhi. ANOVA itu beda sama linear regresi ya asumsinya. Jadi, kalau ANOVA itu asumsi pertama residualnya harus terdistribusi secara normal. Jadi bukan datanya, tapi residualnya. Yang kedua, adanya equal variance antara subgroup. Jadi kalau teman-teman punya kategori 1, 2, 3, 4 gitu, kita asumsi ANOVA itu adalah variansi antara 1, 2, 3, dan 4 itu equal. Mungkin jumlah sampelnya bisa berbeda. Jadi sampel 1, 2, 3, 4, N1, N2 itu berbeda, tapi kita asumsinya tetap variansinya itu sama. Lalu yang ketiga kita asumsinya dari tiap subgroup itu dia terdistribusi IID, independent dan identically distributed. Kembali lagi saya terangkan independent itu berarti dia generating function untuk grup 1 gitu ya misalnya tidak bergantung oleh grup 2, grup 3, grup 4. Dan kalau identically distributed itu berarti probability density functionnya itu mereka memiliki sama semua gitu fungsinya. Itu underlying assumption dari model ANOVA. Nah, makanya sekarang kita menggunakan ANOVA untuk bisa juga sebagai test of variance equality. Karena tadi kita bilang kalau dia itu memang harus harus mempunyai kesamaan variance. Jadi kalau dia punya K level gitu ya, kalau kita tadi ada yang contoh konkret gitu ada 5 level, 5 kategori. Kalau yang contoh 13.1 itu dia ada 4 kategori gitu ya. Sorry ada 5 kategori juga itu dia berarti diasumsikan bahwa semuanya memiliki variance yang sama. Gitu. Jadi yang dites sekarang bukan mu-nya tapi kesamaan variance. Gitu. Sampai sigma squared K. Nah, sekarang hipotesis alternatifnya tadi ada salah satu variance yang berbeda. Oke, cara ngetesnya bagaimana? Jadi kalau kita mau tes dengan variance equality itu menggunakan Bartlett test. Jadi kita bisa menggunakan sampel size sama atau sampel size berbeda gitu. Kalau kita mau sama atau berbeda, langkah pertama kita hitung pooled variance-nya dulu. Teman-teman masih ingat kalau yang tes-tes sebelumnya difference of mean gitu, kalau dia diasumsikan equal variance tapi unknown gitu kan, teman-teman ngitung S kuadrat P-nya juga kan, pooled variance. Kurang lebih cara menghitungnya seperti ini. N ini adalah total dari seluruh N1 sampai N5 ditambahkan, dikurangi jumlah variabel, dan seterusnya. Ini adalah pooled variance. Nah, sekarang yang rada unik adalah teman-teman menghitung B-score. Jadi kita udah belajar Z-score, T-score, chi-squared. Sekarang ada B-score. B itu dari Bartlett. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi kita menghitung pertama variance dari tiap subgroup, dari tiap kategori. Dipangkatkan N-1, minus 1, dan seterusnya gitu ya. Lalu akhirnya diakarkan 1 per, jadi diakarkan N-K gitu. Dibagi variance pooled-nya. Itu cara menghitung nilai Bartlett-nya nanti dibandingkan sama Bartlett alpha gitu. Seperti biasa, kalau lebih kecil berarti nilai B lebih kecil berarti tidak signifikan, maka H0 diterima. Kalau nilai B besar dibandingkan B alpha, maka H0 di reject. Sama ya. Oke, kalau dia hanya sampel size-nya sama gitu, teman-teman hanya perlu menghitung namanya BK alpha N. Tapi kalau teman-teman ukuran sampelnya berbeda, teman-teman perlu menghitung BK, alfa, N1, N2, sampai NK. Jadi tinggal beda di sininya, ngitung B-nya sama. Seperti itu. Cara menghitung BK, alfa, N itu bagaimana? Dia rumusnya adalah N1, kalau yang ini ya, atau kalau di sini N ya. N1 dikalikan sebuah koefisien didapat dari tabel. Gitu. Tabelnya ada di buku Walpole A10, jadi nanti pas contoh soal kita akan lihat. Itu dibagi N besar, ini total jumlah observasi.
Nah, misalnya seperti ini, kita mau contoh example 13.2 gitu. Dia ada 4 level, 4 kategori gitu. Oke, kita pengen ngetes apakah variansi 1 sama dengan variansi 2, variansi 3, variansi 4 gitu. Alfanya segini. Oke, kita udah tahu ini contoh yang different sample size ya. Karena ini yang B1-nya kan yang grup pertama kan control group, grup 2, 3, 4-nya itu treatment berbeda begitu. Oke, makanya kita hitung B alfanya dulu, BK alfa gitu. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kalau dari rumus sebelumnya kan, dia N1 berarti jumlah populasi di kategori tersebut gitu, dikalikan B skor. Nah, di sini kan dia jumlahnya 20 untuk kategori 1, 9 untuk kategori 2, 9 juga untuk 3, dan 7 untuk yang 4. Gitu. Saya coba kalau untuk mencari B-score-nya ya. Misalnya, oke. Ya, ini contoh tabel 10 kalau di Walpole. Jadi dia melihat kan alfanya 0,01, lalu dia melihat number of population ada berapa? Ada 4 ya. 4 kategori. Jadi ngeliat kolom yang ini ke bawah. Gitu. N-nya ada, kalau untuk yang pertama dia 20. Kan ada 20. Jadi 0,8586. Di sini jadi 0,58586. Kalau yang untuk 9 dia tinggal lihat yang 9. 9 itu di sini 6892 gitu. Nah, kayak di sini 6892. Tinggal dikalikan N dibagi N besar. Ini adalah si B alfanya, BK alfa itu. Jadi nanti kita bandingkan sama B score tadi. Cara menghitung B-score-nya gimana? Sesuai rumus di halaman sebelumnya, pertama kita hitung varians untuk tiap populasi. Ini tinggal kita hitung aja pakai Excel, pakai apa bisa, teman-teman pasti bisa. Lalu dihitung pooled variance-nya dulu gitu. Pooled variance adalah basically degrees of freedom masing-masing ya. Gitu. Jadi N ini K N1 minus 1, N2 minus 1, N3 minus 1, lalu di sini N besar minus K kan gitu. Makanya di 45 kurangi 4, ini 20 kurang 1, 9 kurang 1, seterusnya. Tinggal dikalikan variance masing-masing, ini ketemu pooled variance. Lalu ini kita hitung, nah si B-nya ini akar-akar lumayan ya polinomialnya. Pangkat N-1 kan pangkat 19, pangkat 8, akhirnya kemudian diakarkan 41 gitu kan. Atau dipangkatkan 1/41 sama aja, ketemu B-nya segini, 0,85. Dibandingkan dengan nilai B alpha 0,75, ini 0,85. Jadi dia lebih besar ya kalau kita lihat. Jadi kita lihat syaratnya. Oh sorry, jadi yang sedikit perlu direvisi ya teman-teman. Jadi dia menolak H0 jika B lebih kecil dari BK. Jadi kebalik. Sorry, tadi saya sempat sedikit salah. Ini saya klarifikasi, ditolak H0 jika B lebih kecil daripada BK-nya. Ini beda sama Z-test, T-test, sama F-test. Makanya, jadi kita kalau tadinya biasanya kita tolak H0 kalau nilainya lebih besar gitu kan. Tapi ini Bartlett test dia kebalikan gitu. B-nya lebih kecil daripada BK maka ditolak. Nah, karena ini lebih kecil daripada BK gitu ya. Ini lebih besar 0,85 dibandingkan sama 0,75. Jadi ini 0,85, 0,75, maka tidak bisa di reject. Jadi H0 masih diterima gitu. Jadi H0-nya masih diterima, do not reject H0. Kesimpulannya apa? Maka populasi variance antara keempat subgroup itu masih sama atau not significantly different. Gitu. Sorry tadi sedikit salah terkait B dan BK alfanya. Nah, ini ada juga tes lain yaitu Cochrane test. Itu kalau sampelnya sama. Dia perhitungannya lebih simpel daripada Bartlett. Jadi teman-teman kalau N-nya sama antar satu grup dengan grup lain, antar satu kategori dengan kategori lain, bisa pakai Bartlett atau bisa juga pakai Cochrane. Karena Cochrane lebih simpel, silakan lihat di buku. Nah, sekarang kita ke single degree of freedom comparison. Kalau teman-teman belajar ANOVA sejauh ini, teman-teman cuma hipotesis nolnya apa sejauh ini? Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan
seterusnya mu k gitu kan. Gitu. Kalau tadi variance juga gitu, variance 1 sama dengan variance 2, variance 3 dan seterusnya. Jadi kita menolak H0 kalau salah satu beda gitu. Tapi kita kan nggak tahu bedanya yang mana. Jadi apa yang terjadi misalnya kita punya 4 grup, 4 kategori, kita pengen tahu gitu setelah kita ditolak gitu ya, kita tes pakai one way ANOVA pertama, ternyata ada yang berbeda, di reject kan, berarti mu1 tidak sama dengan, ada kemungkinan berbeda dengan mu2, ada kemungkinan berbeda dengan mu3 dan seterusnya. Kita pengen tahu lebih dalam mana sih grup yang beda, mana grup yang sama. Berarti kita harus mempertimbangkan gitu, yang mana kira-kira yang beda. Jadi misalnya kalau di contoh ini, kita misalnya dia sudah menduga dari data bahwa subgrup 1 dan 2 itu kalau diagregatkan dia berbeda dengan subgrup 3 dan 5. Jadi ini kurang lebih dibikin kategori baru. 1 dan 2 dia digabung dibandingkan dengan 3 dan 5 gitu. Maka hipotesis nolnya ini namanya single DOF comparison. Hipotesis nolnya bukan lagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, tapi sudah ibaratnya mu-nya agregat 1 dan 2 itu sama dengan mu-nya agregat 3 dan 5. Makanya ini mu1 tambah mu2 minus mu3 minus mu5 itu sama dengan 0 kalau mereka serupa kan gitu. Alternating hypothesisnya juga tidak sama dengan 0, berarti kalau H0-nya di reject maka mereka berbeda begitu pola datanya dari segi analysis of variance. Nah, sekarang kita sedikit explore kenapa ini ada plus, ada minus gitu kan. Itu adalah si C ini. C ini adalah comparison atau kontras namanya. Cara teman-teman ngetes hipotesisnya adalah seperti ini kalau single DOF. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngetes misalnya hanya mu1 dan mu2 dibandingkan dengan mu3. Berarti teman-teman harus bikin C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan 1, dan C3-nya sama dengan minus 2. Karena kan ada syarat sigma C sama dengan 0. Jadi H0-nya adalah mu1 tambah mu2 minus 2 mu3 sama dengan 0. Misalnya kita membandingin agregat 1 dan 2 dengan yang nomor 3 saja, populasi ketiga saja, kategori ketiga gitu. Makanya si C ini menjadi koefisien comparison yang menentukan ibaratnya kalau mereka sama kan H0-nya penjumlahan semua min adalah sama dengan 0 gitu. Seperti memproporsionalisasikan aja. Seperti itu. Nah, ini jadinya cara penulisan lainnya ya. Ini sama seperti yang tadi. Kalau kita bandingkan, nanti ada contohnya. Kita bandingkan 4 populasi, agregat dari 4 kategori populasi gitu ya, dibandingkan dengan satu saja kategori lain. Maka koefisiennya adalah 1, 1, 1, 1, lalu itunya minus 4. Karena dia harus sigma C sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita mu di sini adalah parameter populasi, kita harus estimate ya dengan si Y gitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana Y adalah variabel random normal independent estimator dari mu. Dan variance-nya adalah sigma squared dibagi N1. Ini unbiased estimator. Lalu kita lanjut lagi ke sini. Nah, cara tesnya adalah dengan menggunakan f-test. Karena ternyata si mu ini, C dikali mu, ini ada proofingnya sendiri ya, pakai di buku halaman example 7.8 kalau mau proofing gimana dapat si ini, rasio ini. Intinya adalah kalau kita modifikasi ya, mu dari si W dibagi dengan variance dari W gitu, dia akan menjadi sebuah rasio ini, SSW dibagi S kuadrat gitu ya. Dan ini bisa dijadikan f-test untuk mengetes hipotesis 0 dan alternatif hipotesis tadi. Gitu. Nah, jadi f-testnya degrees of freedom-nya jadi ada 2 ya. Jadi dia ada 1, n-k gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tabelnya nanti f-test gitu, dia bisa teman-teman bisa cari di tabel lampiran itu. Jadi kalau mau membandingkan yang sudah diagregasikan
Di kita pakai ada rumus F-nya berbeda. Nah, jika ukuran sampel sama, karena tadi kan dia kalau sampelnya berbeda, jadi di sini dia ada dibagi N1 masing-masing begitu kan, kurang lebih. NI masing-masing. Kalau dia sampelnya sama, berarti ya sudah bisa dicoret gitu kan. CI, YI kuadrat gitu ya, dibagi N dikali CI kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih si SSW ini adalah sum of square kontras kita sebutnya, adalah bagian dari sum of square ANOVA yang dijelaskan oleh kontras. Misalnya sum of square ANOVA kan kalau dia betul-betul kategorinya seperti apa adanya, misalnya 4 kategori ya dibandingkan 4 kategori itu. Tapi kalau kita mau mengkontraskan dua variabel di dalamnya, dua kategori di dalamnya gitu ya. Misalnya kategori tadi 1, 2 sama 3, 5 agregatnya. Itu makanya kita memformulasikan SSW. Jadi kalau SSW-nya bagus, maka berarti memang benar gitu. Model ANOVA itu bisa dengan kita membagi menjadi agregat 1, 2 versus agregat 3, 5, maka itu menjadi lebih baik datanya. Karena sum of square-nya berarti lebih banyak jatuh ke kontras sum of square. Gitu. Cara menghitungnya tadi pakai yang F-test tadi ya. Karena dia rasio SSW dibagi S squared gitu kan. Nah, jadi intinya kita akan membandingkan dua kontras tadi. Misalnya kita punya agregat 1 dan agregat 2, maka kita akan bandingkan keduanya, dan kalau dia dikatakan ortogonal apabila si kontrasnya ini B dan C-nya cross produknya bernilai 0. Teman-teman masih ingat Mafek, kalau dia total tegak lurus, maka kan koefisien vektornya dikalikan dot product menjadi 0 gitu. Nah, ini sedikit dasarnya ya, tapi intinya kita akan menggunakan nanti kalau lebih ke contoh soal lebih jelas. Oke, jadi intinya adalah kalau kita misalnya kita si SSA ini gitu kan, ingat nggak teman-teman, sum of square ANOVA yang di awal dia kan hanya melihat variansi kalau dia betul-betul tidak ada partisi gitu ya, benar-benar kategorinya saja. Dia bisa kita formulasikan kalau dia dipartisi menjadi K-1 independent single degrees of freedom. Jadi kalau semuanya saling ortogonal, maka semua SSW ini dijumlahkan akan hasilnya sama dengan SSA. Gitu. Kalau dia ortogonal, tapi kenyataannya mungkin tidak ortogonal kan. Jadi berarti ada korelasi antara si agregat tadi gitu. Next. Ini ya tadi kita kan bilang di 2 slide sebelumnya, coba saya putar lagi, misalnya kita mau membandingkan agregat 1 dan 2 dibandingkan dengan 3 dan 5 gitu. Sekarang kalau di sini contohnya ya 1, 2 dan 3 dan 5 gitu ya. Kita mau bandingkan di sini, itu menjadi W1. Lalu kita juga mau bandingkan agregat 1, 2, 3, 5 versus agregat 4 gitu kan. Berarti ibaratnya data kategori 1, 2, 3, 5 akan kita gabung, dianggap satu grup, di tes apakah berbeda dengan kategori 4. Makanya di sini yang tadi saya bilang, C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 2, C3 sama dengan 1. Ini C-nya sama dengan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Karena mu 4 dibandingkan sama 4, maka dia jadi minus 4. Kan hipotesis nolnya nanti dijumlahkan sama dengan 0 gitu kan. Begitu. Lalu kita melihat keduanya ini, kontras tersebut gitu ya. Kalau kita dot product, dia akan sama dengan 0. Coba kita cek. Mu 1 dikalikan mu 1. C-nya aja ya. Jadi B sama C. Misalnya ini B, ini C gitu kan. 1 dikalikan 1. Gitu. Ini adalah mu 1. Lalu 1 dikalikan 1 lagi. Ini untuk mu 2. Minus 1 dikalikan 1. Ini untuk mu 3. Lalu di sini 4 nggak ada. 0 sama minus 4 jadi 0. Lalu 5-nya minus 1 dan 1 gitu. Jadi ini dijumlahkan sama dengan 0. Caranya begitu. Jadi kedua kontras itu adalah ortogonal. Kita bisa bilang tadi sum of square ANOVA adalah penjumlahan dari seluruh kontras yang ortogonal gitu kan. Kalau dia dijumlahkan, maka dia sama dengan SSA gitu. Seperti itu.
Nah, kita juga bisa coba ya, misalnya kalau kita kontraskan mu 1 dengan mu agregat 1 dengan agregat 2. Jadi ini kita kategori 1 versus kategori 2 aja. Lalu kategori 3 versus kategori 5. Ini juga W3 dan W4 adalah ortogonal. Jadi kalau teman-teman nambahin SSW-nya nanti, itu akan sama dengan SSA harusnya menurut teori yang tadi. Gitu kan, ini 1 dikalikan 0 ditambah minus 1 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan 0 ditambah 0 kali 0 ditambah minus 1 kali 0. Jadi semuanya sama dengan 0. W3, W4 ortogonal juga. Oke, ini cara ngitungnya ya. Eh, jadi dari rumusnya saya mungkin sedikit kembali ke sini. Ingat ya, SSW ini apa? Dia Y besar, jadi penjumlahan si Y di kategori tersebut. Begitu. Lalu dikuadratkan. Jadi kalau kita lihat misalnya, ini 3320, 3416, 3663. Ini dari populasi 1, populasi 2, lalu ada populasi 3 dan 5. Ini masih ada datanya di slide awal-awal itu ada. Ini contoh 13.1 ya. Sebentar. Saya sambil cari. Nah, ini ingat ya. 33 ini dari totalnya kan. Totalnya dibandingkan ya. Gitu. 3320 dan seterusnya. Oke, jadi tadi sudah kita cek kan ya bahwa ini nilainya dapat dari mana, sudah bisa menghitung SSW1, SSW2. Tadi masih ingat SSA sama dengan SSW1 tambah SSW2 kalau dia ortogonal gitu. Jadi di sini hampir nearly all the aggregated amount. Jadi memang 70 ditambah 14 gitu kan, karena mereka ortogonal itu hampir sama dengan 85 gitu kan. Nah, terus di sini kita hitung F square-nya juga gitu. Kalau dia agregat jadi 5 kategori dibandingkan satu, ini yang tes awal tadi 4,3, dia kan terbukti signifikan ya. Jadi bahwa mereka itu berbeda, ada yang berbeda gitu. Tapi terus kemudian kalau kita tes agregat 1,2 versus agregat 3,5, ternyata mereka F square-nya cuma 2,93. 2,93 itu kalau kita bandingkan pakai F alpha 1, n minus k gitu. F alfanya F 0,05, degrees of freedom pertama 1 kan karena single DOF. N minus K-nya kan ada 30 observasi dikurang 5, jadi 325 ya kalau saya nggak salah berarti itu. 30 dikurang 5 ya. Maka di sini kita lihat kalau dia F 0,05, ininya 1, ininya 30 dikurang 5. Jadi 25, jadi 125. F critical region-nya adalah 4,24. Jadi di sini 4,24. 4,24. Nah, kalau kita bandingin ke sini gitu, memang 4,24 jadi tidak lebih kecil gitu. Tidak, sorry, jadi si F-nya ini lebih kecil dari F alpha. Tandanya apa? 1,2 versus 3,5 ini tidak signifikan. Jadi justru kalau dia dikelompokkan seperti ini, dia malah tidak, atau mungkin jangan dicoret ya. Jadi dia tidak signifikan karena tadi dibandingkan 4,24. Tapi kalau 1, 2, 3, 5 versus 4 itu F value-nya 14. Jadi dia signifikan karena jauh lebih besar dari 4 gitu. Ini kesimpulannya ada di sini gitu, bahwa 1, 2, dan 3, 5 itu not strongly supported by significance test. Artinya sebenarnya kalau 1 dan 2 digabung gitu, dites apakah berbeda dengan 3 dan 5 digabung, ternyata nggak berbeda jauh. Nah, tapi yang 1, 2, 3, 5 versus 4 itu stand out gitu. Ini dapat terlihat juga kalau teman-teman lihat, kita sempat ngeplot di awal yang ini. Jadi 1 dan 2 versus 3 dan 5 itu nggak beda jauh tuh datanya. Tapi 1, 2, 3, 5 sama 4 gitu, rata-ratanya pasti kan di atas ini, 4 di bawah sendiri. Nah itu makanya dia sangat beda F score-nya gitu. Jadi sebetulnya dari visualisasi aja sudah terlihat gitu, yang mana yang cukup jauh bedanya. Tapi visualisasi itu sendiri tidak cukup, kita perlu membuktikan gitu ya, pakai si
F-test tadi, makanya kita cari tahu nilai skor ini gitu kan. Gitu. Jadi memang akhirnya yang signifikan adalah 1, 2, 3, 5, dan 4. 1, 2, dan 3, 5 sendiri tidak signifikan. Nah, kita juga bisa melakukan general linear model gitu. Jadi dia memang kalau di SAS atau Minitab outputnya seperti ini. Jadi dia membagi, diagregatkan ya. Dilihat kalau 1, 2 versus 3, 5, di sini p-value-nya ternyata 0,09. Jadi kalau 0,05 dia nggak cukup signifikan. Jadi H0 masih diterima kalau 1, 2 versus 3, 5. Kalau 1, 2, 3, 5 versus 4 sangat signifikan. Kita juga ngetes 1 dan 2, 3 dan 5. Ternyata mereka sama-sama besar. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2, mu3 sama dengan mu5 itu diterima. Itu H0 gitu. Kurang lebih itu kalau single degree of freedom comparison.